Sunan, para dosen, para santri, para ustadz, ustadzah rahimakumullah, mohon diperhatikan ada beberapa koreksi atas sebagian dari amalan kita yang itu enggak benar. Satu, sholat yang karena sakit lalu duduk, itu dilihat. Kan harusnya berdiri, terus dia duduk. Dia berdiri karena apa? Kalau nggak bisa berdiri karena nggak bisa, kalau dia duduk karena nggak bisa sujud, terlalu gemuk. Tapi berdiri bisa, bahkan jalan juga bisa. Orang seperti itu, cara sholat sambil duduk, itu pas takbiratul ihram berdiri biasa, kan bisa berdiri dia. Berdiri biasa ngadep kiblat, baca kabiro berdiri, Fatihah berdiri, surat juga berdiri, lalu dia ruku. Nah ruku itu yang dia kesulitan. Kesulitan itu bisa jadi sama sekali nggak bisa jadi tidak maksimal. Koknya mungkin hanya segini, nggak bisa begini. Maka dia tetap wajib rukuk sebisanya, bukan duduk. Jadi setelah surat Allahu Akbar, ya rukuk begini aja, sebisanya. Baru setelah mau sujud, dia nggak bisa. Setelah rukuk, dia berdiri i'tidal kan? Ya, itu berdiri biasa. Karena dia, nah sujudnya itu yang benar-benar nggak bisa duduk tenan. Sujudnya tok dia duduk kursi begini, ya. Nanti isyarat gini, duduk begini, sujud lagi begini. Lalu berdiri lagi, berdiri sempurna, karena memang bisa berdiri. Halangannya hanya karena nggak bisa sujud, paham? Sementara kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu orang Arab, orang Turki yang gemuk-gemuk, jalan ratusan meter itu biasa. Tapi begitu sholat langsung duduk kursi itu enggak sah. Karena perintahnya Quran itu fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah, laksanakan perintah selagi kamu bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak maksa kecuali kamu enggak mampu. Nah orang itu kan berdiri mampu. Ngapain baca Fatihah sambil duduk? Salah. Paham ya? Ngapain takbiratul ihram sambil duduk? Salah, wong bisa berdiri, bahkan jalan pun bisa kok. Ngapain i'tidal sambil duduk? Salah. Baru terpaksa sujudnya sambil duduk, memang nggak bisa sujud karena kelemon. Paham dong pembetul niki? Niki koreksi saya melihat, nah saya punya dalil, punya ilmu, saya wajib menyampaikan bahwa yang kayak begitu itu salah. Yang kedua, sholat duduk yang nyun sewu, kalau berdiri mumet. Kalau berdiri mumet atau sakit nggak kuat berdiri, itu cara sholat duduknya bukan duduk di kursi. Dia itu membaca Fatihah harus berdiri, cuma nggak mampu. Takbiratul ihram harus berdiri, cuma nggak mampu. Bisanya duduk. Nah, duduknya itu pas membaca Fatihah itu. Pas i'tidal itu. Nanti sujudnya ya sujud. Contoh, saya sakit kemeng kalau berdiri berat. Sholat, maka sholatnya begini. Sambil duduk begini, sana kiblat, Allahu Akbar. Waladhdallin surat, terus ruku biasa. Sami Allahu liman hamidah. Begini. Sujud biasa. Allah. Dia wajib sujud, wong dia bisa sujud kok. Dia wajib duduk tahiyat, wong bisa kok. Yang nggak bisa itu berdiri, mumet gitu loh. Paham ya? Maka toleransi atau rame-rame, toleransi atau rukhsah
boleh nggak berdiri, itu hanya ketika baca Fatihah, baca takbiratul ihram, baca surat. Paham no pembetul? Nah, sementara beberapa orang pokoknya duduk saja. Sujudnya ya duduk, rukuknya ya duduk. Mboten ngoten begitu loh. Sekali lagi, kalau saya sholat di kapal, oling, ombaknya gede. Kalau berdiri mumet, maka pilihan pertama, berdirilah di samping soko, kalau ada soko. Tiang. Nah, sambil pegangan nggak apa-apa, daripada nggak berdiri. Pokoknya lakukan selagi kamu mampu. Ayatnya begitu. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu. Apa sih takwa itu? Laksanakan perintah, jauhi larangan. Selagi kamu mampu. Bisa berdiri sambil pegangan tiang, ya berdiri. Ojo alasan terus duduk nggak berdiri, alasannya nggak bisa. Toh pegangan bisa. Kalau pegangan nggak ada tiang, berdiri mumet karena ombak besar, maka zaman sholat sambil duduk. Yang dimaksud sambil duduk itu takbiratul ihramnya. Yang dimaksud sambil duduk itu baca Fatihah, hanya baca surat. Rukuknya ya kayak tadi. Sami Allahu liman hamid. Sujudnya ya normal. Nah, paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sholat duduk seperti yang saya contohkan terakhir ini, sholat sunat meskipun sehat boleh sambil duduk. Makanya kadang kiai kepingin sholat malam rokatnya agak banyak. Tapi kalau berdiri payah, dia milih sambil duduk, yang penting bisa rokatnya sampai banyak. Sholat sunat meskipun sehat boleh sambil duduk. Kalau sholat fardu nggak boleh duduk kecuali memang nggak mampu berdiri. Dan duduk itu bukan gantinya sujud, duduk itu hanya gantinya pas wajib berdiri baca Fatihah, iktidal, takbiratul ihram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus orang yang Mbah Yai karena sakit duduk, kayak yang tak ceritakan, duduk baik, sah. Itu dia sah jadi imam. Pas Mbah Yai duduk, tapi duduk baca Fatihah, makmumnya baca Fatihah berdiri. Itu. Paham ya? Tapi kalau yang model duduk di kursi nggak pakai sujud tadi, itu nggak bisa jadi imam. Nah, gitu loh. Tempo hari ada sebetulnya tokoh, tapi begini ini butuh kealiman fikih sampai detail. Yang kayak begini-begini ini, Fathul Qoribnya harus benar-benar detail, Kasyifah detail memahaminya, Mu'in detail, lalu Wahab juga detail. Kadang nyuwun sewu, tokoh sekalipun, kalau membacanya enggak benar-benar teliti detail, itu yang begini-begini juga terselip, kelewatan, keliru. Maaf, saya enggak usah menyebut, orang itu ngimami dan orang-orang tetap makmum, saya enggak mau makmum. Kenapa? Saya masih mau makmum, asal si orang itu, tokoh itu, duduk Allahu Akbar, pas rukuk ya begini, pas sujud ya, sujud, saya mau makmum. Lah ternyata dia milih duduk kursi. Padahal dia sujud bisa, saya enggak mau. Clear nggih? Sholat sunat, meskipun sehat, sambil duduk, sah. Sholat fardu, enggak boleh sambil duduk, kecuali memang enggak bisa. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masalah jabiroh. Kadang luka ditempel,
apa? Diperban. Ya, diiso. Perhatikan. Aja rame. Ada di sini. Kalau anak-anak luka, lalu diperban, wuduknya gimana? Wuduk dulu, dalam kondisi suci, punya wuduk, baru perban dipasang. Yang masang jangan orang yang membatalkan wudhu, putra ya putra, putri-putri atau mahram. Kalau dia masang perbannya ketika punya wudhu dan enggak batal, nanti ketika batal, wudhunya gimana? Dilihat. Perbannya itu di mana? Perbannya di kaki. Kaki sini, ini foot ini. Kaki ini anggota wudhu, tapi anggota wudhu, tapi bukan anggota tayamum kaki ini. Nah, kalau perbannya dipasang sini ketika punya wudhu, nanti lek batal sama wudhu biasa, kaki juga dibasuh, tapi yang ketutup perban kan nggak kena air. Nah, yang ketutup perban itu sampean setelah wudhu tayamum lagi. Tayamum lagi menggantikan basuh kaki yang ketutup perban itu. Paham ya? Kalau bisa begitu, maka status wudhumu sah. Kalau status wudhumu sah, sholatmu sah, nggak wajib kodok. Nggak wajib diulangi. Dan jadi imam pun juga boleh. Nah, kalau naruhnya plaster ketika nggak punya wudhu, atau najis akeh gede gak wudhu langsung ditutup, atau yang masang lain mahram batal wudhu, maka meskipun zaman sudah wudhu, karena tetap ketutup nggak sempurna, nanti status sholatmu hurmatul wakti. Usolli fardhu dhuhri li hurmatil wakti. Kenapa? Karena faqidut tahurain. Karena orang itu nggak bisa bersuci, ganti tayamum nggak bisa lantaran dulu masangnya pas nggak punya wudhu. Di wudhu iya nggak bisa, wong ketutup plaster. Orang itu namanya nggak bisa bersuci dengan sempurna. Status sholatnya usolli fardhu dhuhri li hurmatil wakti. Dihitung sholat yang begitu berapa kali berapa hari. Nanti kalau sudah sehat, dikodoi. Paham ya? Kalau mati, sudah nggak dosa. Karena sudah ikhtiar sebisanya. Tapi kalau nggak sido mati, sehat, wajib ngodoi. Sakarmu pilih wajib ngodok apa pilih nggak usah wajib ngodok? Pilih apa ini? Paham apa enggak ini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan nggak boleh jadi imam. Karena dia wudhunya nggak sempurna. Sholat untuk dirinya atau jadi makmum. Nggak boleh jadi imam. Ada kiai top, rupa-rupanya insulin atau apa, kami nggak tahu. Tapi seringkali di tangannya itu mesti ada tutupnya. Nah, maaf, saya nggak mau makmum kepada beliau. Karena wudhunya nggak sempurna, orang ketutup plaster. Dia nggak bisa jadi imam. Status sholatnya li hurmatil wakti. Sekarang kalau jabirohnya, perbannya di anggota wudhu, juga di anggota tayamum. Diperban di sini, diperban di batuk, diperban di tangan,
ini enggak tahu wudu juga enggak tahu tayamum. Maka orang itu masangnya punya wudu atau tidak, masangnya suci atau tidak, dia berstatus enggak bisa bersuci. Wudu enggak bisa karena ketutup perban, tayamum pun enggak bisa karena ada bagian yang enggak kena debu, ketutup perban. Status orang itu faqidut tahurain. Orang yang enggak bisa bersuci, maka sholatnya sekedar lihurmatil wakti. Niatnya begini, usolli fardhu zuhri lihurmatil wakti. Dengerin. Usolli fardhu zuhri lihurmatil wakti. Allahu Akbar. Nanti kalau sudah sembuh diganti, dikodoi. Paham no pembentuk ini? Mengerti sholat harus detail, karena ini sangune mati yang paling utama. Zaman haji berkali-kali, sholatmu bobrok, mardut, tolak. Zaman setiap Senin Kemis poso, sholatmu ngawur, tolak. Karena dari sekian kewajiban syarat, itu yang jadi pokoknya itu sholat. Sholat harus beres dulu, baru yang lain-lain. Nah, mohon diperhatikan tentang sholat ini. Pertama, sholat yang sakit gimana duduk tadi. Yang kedua, sholat karena nggak bisa bersuci. Berikutnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adik-adik kalau lagi nunggu mbah yang sakit di rumah sakit, jangan hanya diperhatikan kesehatannya dok, tapi juga jaga dan perhatikan sholatnya. Supaya Mbah Kakung, Mbah Putri, nggak rugi punya anak mondok di Sunanul Muhtadin. Jangan sampai punya anak di sini, nggak ngerti begitu, seminggu Mbah Kakungnya ninggal sholat. Mati maksiat orang ninggal sholat. Mati dengan status melakukan dosa besar orang ninggal sholat. Nah caranya gimana? Kalau Mbah Putri, Mbah Kakung, nyuwun sewu, halo, Mbah Putri, Mbah Kakung sakit nggak bisa berdiri, bisanya duduk, maka Saman sebagai cucu bimbing sholat sambil duduk. Kiblatnya mana? Dipannya itu kan ada rodanya, dipindah biar menghadap kiblat. Kalau sudah kiblat, meskipun tanpa wudhu, monggo Mbah Kakung sholat sampun manjing, Allahu Akbar. Sholat rukuknya bikin aja. Itu nanti kalau sudah dilakukan seperti itu, nyuwun sewu, kok sedo, anak cucunya sudah enggak wajib mengkodoi, karena sudah dilakoni. Paham no pembetul? Dan yang bersangkutan sudah enggak dosa. Itu loh. Kalau piyambake enggak bisa duduk, bisanya sambil berbaring miring, berarti ya kayak begini, sana kan kiblat. Miring begini, miring kanan, kepala di utara, kayak mayit itu, hadap kiblat, gandel bantal biar enggak nguling, atau cucunya menahan biar enggak begini. Sudah kiblat, monggo bu, sholat sebisanya. Usolli fardhu dhuhri li hurmatil waktu, karena enggak bisa suci dia. Kadang maaf, berak disekotok, enggak suci. Status sholatnya hormat waktu. Paham nggih? Terus kalau melumah itu apa? Terlentang. Ini terlentang begini, ojo rame, dek, ojo rame. Terlentang, melumah begini, kakinya di sana, kepalanya di timur. Lalu wajahnya upayakan ngadep kiblat. Caranya digandel bantal 2, syukur 3. Jadi begini, tapi wajahnya begini. Ada bantal 2 atau 3.
Udah sempurna madhab kiblat, monggo Bu sholat. Nah, adik-adik harus telaten nuntun seperti itu, biar emak, bapak, mbah kakung benar-benar husnul khotimah. Paham nggih? Kalau akhirnya sembuh, wajib dikodoi. Kalau akhirnya wafat, nggak wajib dikodoi. Dah, niki bimbing nunggoi keluarga yang sakit. Bagaimana perhatikan obatnya, bagaimana juga perhatikan ibadahnya. Beda punya cucu yang mondok di sini dan yang lain. Orang yang cucunya nggak mondok di sini, mungkin memperhatikan sisi kesehatan orang tuanya. Tapi belum tentu memperhatikan sisi ibadah orang tuanya. Harus paham. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya, musafir hari Jum'ah. Halo, kok rame sih mas? Loh, nggak usah ngandani koncone, sama dewi gitu. Siap nggih? Loh, noleh maneh. Nggak usah noleh. Hadap sini semua. Musafir hari Jumat. Loh, noleh maneh. Nggak usah noleh. Ngaji nggih? Loh, noleh maneh. Sangkobiaan begini loh, itu noleh itu. Apa kok nggak iso fokus itu, kenapa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Orang musafir di hari Jum'ah, kalau berangkatnya sejak sebelum subuh, di tengah perjalanan, dia boleh mampir nunut Jumatan, cari masjid, nunut Jumatan, boleh juga melanjutkan perjalanan tidak Jumatan. Dan sholat duhur asarnya cukup jamak qasar. Kalau berangkatnya sejak sebelum subuh. Kalau berangkatnya wis manjing subuh, sholat subuh baru berangkat, maka gelem gak gelem harus berhenti nyari masjid ikut Jumatan. Tidak boleh meninggalkan Jumatan hanya jamak qasar. Dosa. Karena berangkatnya ba'da subuh. Di hadis Bukhari, Nabi kalau tindak itu dari Kemis. Sehingga Jum'ah sudah berstatus musafir. Nah kalau Jum'ah belum berangkat, ba'da subuh baru berangkat, itu namanya Jum'ah dia belum jadi musafir. Wajib Jum'atan. Paham? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang dimaksud musafir berangkat ba'da subuh wajib Jum'atan. Yang dimaksud itu cari masjid ikut Jum'atan. Bukan kok mereka sendiri cari lapangan mendirikan Jum'atan sendiri, bukan. Rombongan Wali Songo 5 bis wayah Jumatan, misalnya di Rembang, berhenti di Masjid Agung Rembang ikut Jumatan. Jangan ziarah Wali Limo itu, Wali Songo itu, kira-kira ada orang 250, cari lapangan mendirikan, enggak begitu. Yang mendirikan Jumatan itu orang mukim mustautin, penduduk tetap kampung begini. Para musafir statusnya bukan mendirikan Jum'ah, tapi nderek Jum'atan. Nah nyuwun sewu, kadang anak-anak mahasiswa Islam demo neng bundaran HI, lalu di situ Jum'atan, itu bodoh, nggak ngerti agama. Koyok gaya kami mahasiswa Muslim, jangan kriminalisasi ulama, tapi ulama bodoh. Ngajak Jumatan yang bundaran HI. Enggak bener. Itu mestinya cari masjid, ikut Jumatan, wong mereka bukan penduduk situ. Deal?
Maaf sekali maaf, kasus Jumatan di Monas itu salah. Mereka datang dari Madura, dari kelompok tertentu itu loh, yang kadang agak kaku. Ya, datang dari Madura berbis-bis. Mereka mukim Jakarta apa musafir? Musafir kan? Datang dari berbagai daerah Ciamis, ngumpul di Monas. Lawang musafir kok mendirikan Jumatan nggak bener. Kalau memang berangkatmu dari Kemis kemarin, ya sudah di situ boleh cukup jamak kok kosor, nggak wajib Jumatan. Kalaupun akan Jumatan, nunut Jumatan di Istiqlal. Bukan para pendemo itu mendirikan Jumatan sendiri. Maka nih bagi kita yang awam, manut itu manut pada ulama. Jangan manut orang yang bukan ulama, sekalipun katanya nasabnya top. Sekalipun katanya maaf sukunya top. Orang akidahnya jadi benar, itu karena ilmu, bukan karena nasab. Orang ibadahnya, fikihnya benar, itu karena kuasai ilmu, bukan karena nasab. Halo? Orang tajwidnya benar, itu karena punya ilmu, bukan karena nasab. Perkara kamu ingin menghormati, monggo. Tapi kalau ngikut fatwanya, yang diikuti itu orang karena ilmunya, namanya ulama. Bukan karena nasabnya. Perkara nasabnya top, ilmunya top, ya alhamdulillah. Tapi kalau harus memilih, ini nasab biasa, tapi ilmunya luar biasa. Ini nasab luar biasa, ilmunya biasa-biasa. Yang kita ikuti dalam dawuh-dawuh fatwanya di bidang hukum agama akidah, yang diikuti ya meskipun nasabnya biasa, tapi ilmunya luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Paham gini-gini? Tentang musafir hari Jumat. Mas-mas, ustad-ustad, suatu saat mungkin tugas di Bali. Sangat mungkin. Dapat jodoh di Bali. Dapat jodoh di NTT. Mungkin apa enggak? Mungkin. Dapat jodoh di Papua. Mungkin. Sekampung itu Islamnya pas-pasan. Jumatan kadang orang 45, batas minimal 40. Jamaah Jum'ah mekur 45. Kampung yang Jumatannya pas-pasan, mereka haram musafir dalam jumlah besar hari Jumat. Misalnya kampung meriku, Jumatane wong 100. Dadak ngenek ni ziarah Wali Songo, rong bis. Pas Jumatan karek wong 15. Enggak memenuhi syarat. Iki sing ziarah Wali Songo itu dosa. Gara-gara ngelakoni kesunatan, kewajiban bubar. Paham ya? Mohon hukumnya dipegang yang benar, dahulukan kewajiban. Lalu ustadznya, delalah wong nengene Papua, Bali, sekampung itu yang bisa khutbah satu orang tok. Alumni Sunanul Muhtadin. Sing iso ngimami wong sitok tok. Saman haram lunga dina Jumat. Gara-gara satu-satunya khotib lungo, akhirnya takmir ngumumaken para rawuh, para jamaah, hari ini Jumatan libur. Kok diguyon, enggak ngelucu, diguyon ini apa sih? Berarti enggak paham zaman ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu enggak boleh. Ustadz satu-satunya hari Jum'ah malah pergi.
Paham ya? Dan misalnya nyun sewu, saya harus nunggu ibu sakit. Pas wayai Jumatan, sekiranya bisa digantikan adik, berarti nunggu ibu itu enggak sampai fardu ain. Karena ada saudara yang lain, fardu kifayah. Sementara Jumatan fardu ain. Maka njaluk adik atau siapa, mbak-mbak atau perawat lah, mbak tak tinggal Jumatan sak jam, kita tambahin 50.000, gitu loh. Ojo sampai alasan, aku nunggu emak loro. Padahal zaman bisa menggantikan pada orang lain, dan itu bukan fardu ain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu rukun khutbah. Beberapa masjid, khususnya yang non-NU, itu rukunnya kurang. Rukun khutbah itu tahmid, alhamdulillah. Syahadat itu bukan rukun, hanya sunnah. Rukun lagi membaca sholawat. Rukun lagi setelah mabak itu wasiat takwa, ittaqullah. Atau usikum wa nafsi bitaqwallah. Lalu membaca ayat. Baca ayat itu bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Paham nggih? Khutbah kedua juga begitu. Tahmid, syahadatnya sunnah, dibaca monggo, enggak dibaca sah. Lalu sholawat, lalu wasiat takwa. Lalu khusus khutbah kedua harus ditutup doa. Doa untuk kemaslahatan umat Islam. Semisal, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Nah, beberapa khotib kesalahannya, satu, terus syaratnya harus pakai bahasa Arab. Yang rukun-rukun harus pakai bahasa Arab. Terus kalau ada ceramah yang bukan Arab, jangan terlalu panjang. Yang sekiranya antara rukun yang satu terpisah terlalu lama. Saya kalau khutbah, itu 5 menit selesai. Itu pun yang awal pakai rukun lah, kira-kira 1 menit, 1 menit setengah. Lalu materi. Materi pun di tengah-tengah materi ada Arab yang saya baca dalil. Sehingga kalaupun saya khutbah pakai bahasa Indonesia, antar rukun yang berbahasa Arab itu berdekatan. Enggak sampai terpisah terlalu panjang. Mohon khotib-khotib, nanti ustadz-ustadz jadi khotib juga, khutbah itu bukan ceramah. Khutbah itu memberikan nasihat, wasiat. Orang diingatkan yang barangkali lupa, menggok diluruskan, orang rodok bandel di nyun sewu, diberi warning, itu khutbah. Sifatnya begitu. Bukan penjelasan atom adalah, jangan dikhutbah. Planet Merkurius adalah, lalapone khutbah ngomong ngono. Ini bukan presentasi tesis ini. Ini bukan seminar. Nah, sekali lagi, kesalahannya satu, sholawat. Sholawat itu harus dibaca, dan itu sholawatnya khutbah. Halo? Itu sholawatnya khutbah. Beberapa khotib bukan sholawatnya khutbah, tapi sholawat menjawab lafadz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, perhatikan. Contoh begini, Alhamdulillahirabbil alamin, itu khutbah. Lalu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Nah, karena menyebut Muhammad dan abdu wa rasuluh, khotibnya langsung sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sallallahu alaihi wasallam ini, kok sawatan kertas iki piye? Hus, ana bahaya iki lho. Santri putri kok ngono iki piye?
Loh, malah nolah neng buri. Aja dibaleni ya. Dek nggih. Dek. Nggak itu atau kromo nggih. Saya ulangi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa tadi? Salawat. Khotibnya itu ngucap wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam. Kalimat sallallahu alaihi wasallam itu jawabi Muhammadan tadi. Bukan salawatnya khutbah gitu loh. Kalau salawatnya khutbah bukan sallallahu alaihi, bukan domir. Harus sebut nama. Contoh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu. Paham ya? Itu baru namanya sholawat yang jadi rukunnya khutbah. Nah, hati-hati zaman ketika jamaah di masjid non-NO, khotibnya hanya sallallahu alaihi wasallam, tidak Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, tidak sallallahu ala sayyidina Muhammad, enggak sebut nama, hanya hi gitu dok domir. Itu khutbahnya belum sah. Dan nanti sampean setelah Jumatan baleni zuhur. Sing jos tenan, lek wani nggak geger, nggak jadi fitnah. Sampean ndang maju, wau kula ngerekam sampean rukune kurang sholawat. Baleni maneh khutbane. Tapi yo geger. Setelah khutbah kedua. Khutbah kedua itu wasiat takwa juga wajib, rukun. Wasiat takwa itu rukun di khutbah pertama, juga rukun di khutbah kedua. Jadi khutbah kedua itu begini, Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan kama amar. Terus asyhadu alla ilaha illallah bla bla bla. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ittaqullah. Ittaqullah harus ada. Nah, beberapa masjid non-NU biasanya begini. Amma ba'du, kan amma ba'du toh. Terus saudara-saudara para jamaah, di khutbah kedua ini kami akan merangkum, menyimpulkan apa yang kami sampaikan di khutbah yang pertama. Lupa tidak wasiat takwa, padahal itu rukun. Berarti khutbah mboten sah. Jumatan yang mboten sah. Clear? Clear? Pun niki mawon betul sakeh-akeh kemeng mengke. Pertama tentang cara sholat berjamaah. Yang harus berdiri gimana? Yang boleh duduk gimana? Dirinci. Sudah tahu tadi? Terus nunggu orang tua yang sakit, mohon diperhatikan cara sholatnya. Dah. Kedua, kalau kena perban itu di anggota wudhu, bukan anggota tayamum, di kaki misalnya. Mohon masangnya ketika punya wudhu. Nanti kalau batal wudhu biasa, gantinya yang ketutup perban ditayamumi. Berarti statusnya sah 100%. Kalau enggak begitu, yang di sini, atau di sini tapi mangsangnya enggak punya wudhu, maka statusnya hurmatul wakti. Besok waras wajib dibaleni, wajib dikodoi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Musafir hari Jumat kayak begitu. Ingat toh? Khutbah kayak begitu. Dan kurang sedikit musafir puasa. Mbak-mbak yang mau pulang ke Bawean, berangkat dari sini setelah sahur sebelum subuh. Di tengah kapal lapar boleh mokel. Tapi besok Syawal di sahuri. Kalau berangkatnya sebelum subuh. Kalau berangkatnya dari pondok sini sudah ba'da subuh, maka di tengah kapal pun enggak boleh moker. Kudu dikuat-kuatnya ditahan sampai maghrib. Lapar salamu berangkat ba'da subuh.
Dan lapar itu enggak darurat, enggak mati. Sama aja yang terlalu manja, enggak tahan banting. Saya kira begitu, muka-muka manfaat. Al-Fatihah. وخالاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأقرباءنا وقراباتنا وأصهارنا ومصاهراتنا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا واستوصانا بالدعاء خصوصا مؤسسي جمعية نهضة العلماء حضرة الشيخ محمد هاشم